Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng yang diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo, karena begitu setianya terhadap perintah Sunan Kalijaga, sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau gosong berdasarkan sejarah Jawa. Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Roro Rengganis II melahirkan Pangeran Semono, atau sering disebut Pangeran Murio. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah maka lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pertemuan Raden Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo diakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelen yang sekarang termasuk daerah Purworejo untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelen, Sunan Kalijogo singgah di rumah Cokrojoyo, yaitu seorang penyadap aren untuk dijadikan gula. Dia memiliki kebiasaan bernyanyi saat membuat gula aren tersebut. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijogo sangat takjub lalu dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijogo mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut, dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijogo kemudian memerintahkan Raden Mas Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian-pujian kepada Gusti Allah, dan memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijogo lalu melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon dapat diterima sebagai murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Mas Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo, Sunan Kalijogo memberikan isyarat untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijogo kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Gusti Allah hingga mereka bertemu kembali nanti. Dalam satu versi yang lain disebutkan Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijogo di sebuah batu. Bulan demi bulan telah lewat sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir, sambil menunggui tongkat Sunan Kalijogo tersebut, kini telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu kemudian Sunan Kalijogo yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan, maka ia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan tak menemukannya karena keadaan telah banyak berubah. Dia mencari kesana kemari dibantu oleh beberapa murid yang lain karena tak kunjung menemukan yang dicari. Sunan Kalijogo pun lalu memerintahkan untuk membakar ilalang yang lebat di hutan itu agar memudahkan dalam pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijogo. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah seketika. Setelah api reda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu sekarang terang benderang. Dan nampaklah Cokrojoyo, sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya, namun ajaib Cokrojoyo dan tongkat Sang Sunan Kalijogo tak terbakar sedikitpun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijogo menyaksikan kesetiaan dan keteguhan hati Cokrojoyo. Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijogo. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah menjadi imam di daerah Loano, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Loano kemudian dia menetap di Jolosutro, Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering diziarahi oleh banyak orang. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinong, Klaten.
mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah beratap geribik atau anyaman daun nyiur. Menurut masyarakat setempat, ketika Ki Ageng Gribik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Ia membawa sepotong kue apem lalu dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan tersebut. Dan semuanya kebagian. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan untuk memakan secuil kue apem seraya mengucapkan zikir Yakowiu yang artinya Allah Maha Kuat. Dan mereka pun lalu kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gribik itu dengan menyelenggarakan upacara Yakowiu pada setiap bulan Safar. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng. Begitulah sekilas cerita mengenai beberapa mukjizat Sunan Geseng. Adapun cerita video ini diambil dari satu channel YouTube Kraton Segoro Channel. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan cerita tentang perjalanan Sunan Geseng ini, saya mohon maaf. Silahkan sahabat berkomentar untuk memberi kritik dan saran, tentu saya sangat senang. Terima kasih.